Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semua dalam keadaan sehat kan? Bapak dalam keadaan sehat dan Bapak berharap kalian juga semua dalam keadaan sehat. Anak-anak sekalian, kita akan bertemu kembali dalam ruang pelajaran jarak jauh pendidikan agama Kristen. Oleh karena itu anak-anak sekalian, Bapak yakin kalian sudah siap untuk belajar. Dan sebelum kita memulai pelajaran, mari Bapak mengajak kalian untuk berdoa bersama. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami berterima kasih dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan Yesus, hari ini kami anak-anak kelas 2 telah siap untuk mengikuti pelajaran pendidikan agama Kristen kelas jarak jauh. Tuhan berkati kami semuanya, Tuhan berilah kami kepintaran dan juga kecerdasan untuk mengerti pelajaran kami dengan baik. Tuhan berkati orang tua kami, berilah mereka kesehatan, kekuatan, dan rezeki untuk mampu mencukupi semua kebutuhan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Anak-anak sekalian, pada pelajaran-pelajaran sebelumnya, ya ketika kita belajar tentang orang tua, maka Bapak berharap sekali bahwa kalian mampu untuk melakukannya dalam kehidupan kalian. Bukan hanya kita berbicara tentang menghormati, menghargai orang tua, hanya sekedar kita mengetahui caranya, mengetahui cara menghargainya, tapi tidak melakukannya. Yang paling penting adalah apa yang kita pelajari dalam pelajaran pendidikan agama Kristen itu, kalian bisa lakukan dalam kehidupan kalian sehari-hari ketika berhadapan dengan orang tua. Karena pelajaran kita, pelajaran agama itu ialah pelajaran yang diinginkan oleh Allah untuk kalian bisa lakukan. Bukan hanya untuk diketahui, terus disimpan dalam otak, tapi untuk dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ingat ya anak-anak, untuk dilakukan. Oleh karena itu, kita kembali kepada pelajaran kita, anak-anak sekalian. Pada pelajaran terakhir, Bapak menugaskan kalian untuk menuliskan nasihat-nasihat yang diberikan oleh ayah kalian, nasihat-nasihat yang diberikan oleh ibu kalian. Dan banyak sekali hal menarik yang Bapak lihat dari apa yang kalian tuliskan. Gitu. Bapak buka di handphone, cek semuanya gitu ya. Cek semua, terus ada fotonya, ada foto waktu Natal, ada foto waktu makan di luar bersama, ada foto sambil memegang tugasnya gitu ya. Terus Bapak melihat juga pesan-pesan dari orang tuanya, nasihat-nasihat orang tuanya itu sangat semuanya bertujuan untuk membuat kalian menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang sukses. Seperti ada orang tua yang mengingatkan kalau bermain jangan jauh-jauh. Terus ada orang tua yang mengingatkan belajar yang serius. Terus di sini ada orang tua mengatakan jangan main HP terus, ya. Terus ada juga mamanya mengatakan untuk berdoa sebelum tidur. Terus ada banyak yang Bapak baca dan sangat menarik sekali. Terus ada yang mengatakan, orang tua mengatakan menasihatkan kepada anaknya mandi yang bersih. Berarti ada yang nggak bersih kan mandinya. Terus ada orang tua yang mengingatkan jangan suka curang sama teman, berarti ada yang suka curang sama temannya. Terus jangan main game terus gitu. Terus ada juga orang tua yang mengingatkan di sini bangun pagi-pagi, jangan malas. Berarti ada yang malas kan? Berarti ada yang malas. Ya. Terus ada juga orang tua yang mengingatkan kalian bersikap sopan pada ibu, bersikap sopan pada ayah, tidak boleh berbohong. Terus mendengarkan orang tua. Terus ada juga orang tua yang mengingatkan kalian, ya, jangan lupa tidur siang. Terus ada juga orang tua yang mengingatkan kalian harus saling menyayangi, harus menyayangi adiknya, harus sayang sama adik. Terus ada juga orang tua yang mengingatkan kalian harus bisa jaga diri, jangan bermain hal-hal yang membahayakan diri kalian sendiri. Terus ada juga orang tua yang mengingatkan supaya apa? Supaya belajar di sore hari, karena kalau sudah malam nanti ketiduran. Terus ada juga orang tua yang mengingatkan kalian apa? Jangan nakal. Terus jangan
melawan sama abang. Pasti ada yang melawan sama abangnya ini ya. Terus ada juga orang tua yang mengatakan, jangan lupa untuk apa? Mengucapkan terima kasih. Jangan lupa apalagi minta maaf kalau salah. Ada banyak sekali nasihat-nasihat orang tua yang Bapak baca itu justru memang harus dilakukan oleh kalian untuk apa? Untuk apa orang tua itu menasihatkan kalian? Yaitu untuk kebaikan kalian sendiri, untuk kebaikan kita. Bapak juga mendapatkan nasihat dari orang tua yang banyak sekali. Waktu Bapak kecil, Bapak juga senantiasa dinasihati, dimarah-marahi kalau salah. Tapi setelah itu diingatkan kembali, untuk apa? Bapak baru merasakan saat ini setelah besar, oh ternyata semua nasihat-nasihat orang tua itu, nasihat ayah, nasihat ibu itu berguna setelah Bapak, menjadi besar, setelah Bapak menjadi dewasa, oh baru Bapak ingat, oh ya semua pesan-pesan orang tua itu berguna. Kalau mungkin orang tua tidak memesankan begini, tidak menasehati begini, mungkin Bapak tidak bisa seperti ini saat ini. Jadi apa yang orang tua sampaikan kepada kalian anak-anak adalah untuk kebaikan kalian karena keinginan orang tua kalian untuk kalian itu bisa lebih baik, menjadi manusia yang lebih baik, menjadi anak-anak yang lebih baik. Karena tidak ada orang tua yang mengatakan seperti ini, "Mikaela," katanya, "kamu kalau bermain, harus menang ya, nggak apa-apa, curang pun nggak apa-apa, harus menang ya." Nggak ada orang tua bilang begitu. Pasti orang tua selalu bilang apa, kalau bermain sama temannya, jangan curang. Terus misalnya ada yang mengatakan, "Jeremy," kata orang tuanya, "nggak usah belajar ya, nggak usah belajar. Karena dengan belajar nggak akan jadi pintar," katanya. Nggak ada orang tua yang bilang begitu. Pasti orang tua akan bilang apa, "Jeremy belajar ya supaya pintar." Terus apalagi, nggak ada orang tua mengatakan, "Sabtian, main sepeda aja kamu terus, main sepeda di panas-panas itu, ya, biar hitam kamu," katanya. Nggak mungkin orang tua bilang begitu, gitu. Pasti orang tua bilang apa, "Main sepeda secukupnya, jangan pergi ke kerumunan. Kalau sudah waktunya belajar, belajar." Gitu. Nggak mungkin orang tua suruh main sepeda terus kan. Terus, mungkin orang tua nggak mungkin orang tuanya Lawrence mengatakan, "Lawrence, ya, kamu nggak usah makan ya, nggak usah kamu makan, ya, nggak usah makan karena, cukup minum air putih saja," katanya. Nggak mungkin orang tua bilang begitu. Pasti kamu dibujuk-bujuk untuk makan. Ditanya lagi, "Kau mau makan apa, Nak?" katanya. "Kau minta telur, pasti digoreng telur. Kau minta mie, pasti dimasak mie. Kau minta mungkin, kentang, pasti dimasakin kentang." Itulah saking orang tua itu menginginkan kalian itu lebih baik gitu, tetap sehat. Terus ada orang orang tua misalnya mengatakan, "Fransiskus kau mandi," gitu. Nggak mungkin orang tua Fransiskus mengatakan, "Fransiskus nggak usah mandi kamu, habis air nanti," kata. Tidak mungkin, nanti habis air itu. Ya, nggak mungkin, "Habis listrik nanti, nggak usah mandi kamu," katanya. Nggak mungkin, pasti orang tua ingin kamu mandi untuk tepat waktu, gitu loh. Terus ada lagi orang tuanya Melanie, "Melanie, nggak usah ini, kamu minum yang dingin-dingin aja terus ya, minum yang dingin supaya supaya segar," katanya. "Malam-malam pun kau minum yang dingin ya, Melani," katanya. Tidak mungkin, pasti orang tua melarang kamu minum es terus, karena nanti bisa menjadi radang tenggorokan. Jadi tidak mungkin orang tua itu tidak mempunyai alasan untuk mengingatkan kita. Apalagi si William misalnya, "William, William, apa Mak?" katanya. "William, kamu itu main HP aja terus ya, main main HP aja terus ya Nak ya, main HP, nggak usah belajar ya Nak ya," gitu. Nggak mungkin, pasti orang tua mengatakan apa, "Belajar ya Nak, nanti baru main HP setelah selesai belajar." Atau mungkin si Dian diingatkan oleh orang tuanya misalnya, "Dian, apa Mak?" katanya. "Udah, nonton TV aja, nonton TV aja, nonton TV aja terus ya Inang ya, nonton TV aja. Daripada kamu keluar rumah nonton TV aja terus," katanya. "Nggak usah kamu nggak mungkin, pasti orang tua bilang apa, "Baru nanti selesai belajar kamu nonton TV," gitu.
Jadi orang tua itu tidak mungkin salah menasihatkan sesuatu kepada kalian. Oleh karena itu anak-anak, karena orang tua sudah baik kepada kita, orang tua itu memikirkan yang terbaik bagi kita, menasehatkan semua nasihat-nasihat yang baik, yang berguna bagi kehidupan kita, bagi diri kita, untuk membuat kita lebih baik, mengembangkan diri kita, mengembangkan kemampuan kita, mengembangkan bakat kita, mendukung semuanya kita untuk bisa lebih baik, maka kita harus tahu berterima kasih kepada orang tua. Oleh karena itu anak-anak sekalian, Bapak meminta kalian untuk bisa mengekspresikan rasa rasa terima kasih kalian kepada orang tua yang sudah sangat baik kepada kalian. Kalian harus bisa mengekspresikan, mewujud nyatakan, melakukan hal-hal yang bisa menyenangkan hati orang orang tua kalian, dalam bentuk hal-hal kecil, hal-hal sederhana yang bisa kalian lakukan sesuai dengan kemampuan kalian. Karena orang tua juga tidak mungkin menuntut kalian untuk apa, eee "Nak, Bapak kan udah capek kerja," kata bapaknya misalnya, kata bapak Sapian, "Bapak kan udah capek kerja," gitu, "kamu beliin Bapak mobil ya?" Gitu. Nggak mungkin. Orang tua pasti sangat menginginkan balasan atau kalian bisa mengekspresikan rasa ucapan terima kasih kalian karena orang tua sudah lelah bekerja demi kalian. Dengan cara apa? Melakukan hal-hal sederhana. Contoh salah satu saja, menaati nasihat-nasihatnya. Ada yang lain yang dituntut orang tua daripada kalian, selain daripada kalian mendengarkan nasihatnya. Kalian juga harus bisa mengekspresikan rasa ucapan terima kasih kalian kepada orang tua melalui perbuatan-perbuatan sederhana. Sebagai contoh, mau mengambil tugas-tugas sederhana sesuai dengan kemampuan kalian di rumah, menunjukkan bahwa kalian berpikir, kalian bisa membantu orang. Sebagai contoh, anak kelas 2 harusnya sudah bisa menyapu rumah. Tidak melulu harus orang tuanya. Kamu pikirkan orang tuamu sudah lelah ngurusin kamu, masak, nyuci baju, ngurusin adik, abang, mempersiapkan semua yang dibutuhkan di dalam rumah. Maka anak kelas 2 sudah harus bisa mengambil tanggung jawab sederhana. Sudah mengambil tanggung jawab sederhana, mengerjakan hal-hal kecil di rumah sebagai wujud kita berterima kasih kepada orang tua. Itu adalah ekspresi ucapan terima kasih. Apalagi Pak yang bisa kita wujudkan sebagai ekspresi ucapan terima kasih, yakni sudah tadi Bapak katakan ya, mengambil tugas-tugas sederhana di rumah, terus yang selanjutnya dengan cara apa? Berprestasi. Dengan kalian berprestasi atau memiliki nilai-nilai yang baik dalam pelajaran, maka itu mampu menyenangkan hati orang tuamu, mengembalikan semangat orang tuamu, mengembalikan lelah orang tuamu dalam mencukupi semua kebutuhan keluarga. Orang tuamu nggak akan berpikir lagi dia lelah, sekalipun dia pergi berangkat jam 5 pagi, pulang jam 7 malam. Dia tidak akan pernah memikirkan dia lelah. Karena apa? Karena kalian berprestasi, karena kalian juara, karena kalian mau menjadi anak-anak yang juara, anak-anak yang berprestasi, anak-anak yang maju. Pasti orang tuamu semakin semangat. Apalagi yang bisa dilakukan untuk mengekspresikan ucapan terima kasih, ya. Apalagi yang bisa dilakukan? Yaitu melakukan contoh-contoh sederhana yang menyentuh perasaan orang tuamu. Anak-anak, jika orang tuamu lelah, sesekali urutlah dia. Sesekali minta, "Pak, sini saya urut punggungnya." Atau orang tua kan sering minta diinjak-injakkan. Bapak dulu sering, diminta nginjak-injak punggung, bapaknya bapak dulu waktu kecil. Lakukan itu, jangan dengan berbantah-bantah, jangan bersungut-sungut, gitu. Kalau misalnya mamanya sudah lelah, ambilkan air putih, "Mama minum dulu." Kalau selesai makan, ambil tugas-tugas kecil membereskan meja makan. Itu akan membuat hati orang tuamu senang dan itu merupakan ekspresi ucapan terima kasih yang kalian harus biasakan mulai dari sekarang. Jadi firman Tuhan itu bukan hanya untuk diketahui dan dipelajari,
tapi harus dilakukan dalam kehidupan kita. Mulai dari kalian sekarang. Tapi lakukanlah itu sesuai dengan kemampuan kalian. Terus apalagi yang bisa dilakukan? Hal yang paling besar sebagai ucapan terima kasih kita kepada orang tua, mengekspresikannya, yakni melalui doa kepada Allah. Inilah yang akan Bapak minta sebagai penugasan kepada anak-anak sekalian, yakni kalian harus bisa mengekspresikan perasaan, ucapan terima kasih terhadap kebaikan-kebaikan orang tua kalian, kebaikan ayah, kebaikan ibu dalam bentuk doa. Ya, tugas pertama kalian anak-anak, Bapak minta kalian menuliskan sebuah doa, ucapan terima kasih. Sudah menuliskan sebuah doa kepada Allah, kepada Tuhan sebagai bentuk ucapan terima kasih. Sudah, ucapan terima kasih kepada orang tua kalian. Itu tugas kalian yang pertama, anak-anak sekalian. Jangan minta bantuan orang tua ya. Kerjakan sendiri. Jangan minta bantuan orang tua. Kerjakan sendiri, ya. Terus selanjutnya anak-anak, pada pelajaran ini kita akan belajar menuliskan sebuah cerita, menceritakan keadaan-keadaan kalian atau kejadian-kejadian yang kalian di rumah. Sebagai contoh, bagian F ini, tulislah cerita singkat berdasarkan gambar di bawah ini. Coba lihat di sini. Nak, sudah saatnya belajar ya. Terus seorang gadis perempuan atau anak perempuan ini mengatakan, baik Bu. Cerita apa yang bisa kita pelajari dari gambar ini ialah seorang anak yang mau taat kepada orang tuanya ketika diingatkan. Ketika diingatkan atau dinasihati untuk mengingat waktunya belajar. Ya. Maka ini menjadi satu hal yang harus kalian lakukan setiap hari. Ketika orang tua kalian sudah mengingatkan kalian waktunya untuk belajar, jangan bersungut-sungut. Ketika orang tua kalian sudah mengingatkan kalian waktunya mandi, waktunya makan, jangan bersungut-sungut. Dan jangan berpikir itu lebih penting, tontonanmu itu lebih penting. Bermain HP-mu itu lebih penting daripada mendengarkan orang tua. Ingat, kalau kamu tidak menonton TV, tidak menonton HP, sudah, itu tidak ada masalahnya. Tapi kalau kamu melawan orang tua, kamu melawan firman Tuhan. Kamu mau nggak melawan firman Tuhan? Pasti tidak mau. Yang kedua, ada sebuah percakapan ini, terima kasih Ibu, masakannya enak sekali. Ini juga yang tadi Bapak katakan, mengekspresikan atau mewujudkan ucapan terima kasih kepada orang tua. Pernahkah kamu mengucapkan terima kasih pada orang tuamu? Mak, makasih ya, kamu udah membesarkan aku. Mak, makasih ya, saya melihat mama repot sekali ngurusin adik, ngurusin aku. Gitu. Mak, makasih ya sudah masakin yang enak hari ini. Pak, makasih ya sudah bekerja dengan lelah untuk mencukupi kebutuhan kami. Pernahkah kamu mengekspresikan ucapan terima kasih itu? Maka tadi tugas yang pertama Bapak katakan, ekspresikanlah ucapan terima kasih di dalam doa kepada Allah sebagai bentuk kebaikan-kebaikan orang tua yang kalian telah terima. Sudah? Selanjutnya, anak-anak, ada sebuah gambar ketika kalian ulang tahun. Peristiwa apa yang paling kalian ingat ketika kalian ulang tahun? Pasti orang tua kalian mengupayakan untuk membeli kue, memperingati ulang tahunmu. Bisa jadi juga orang tuamu mempersiapkan sebuah kado, sebuah pesta saat kamu ulang tahun. Maka syukurilah itu kalau kamu hingga saat ini diperhatikan oleh orang tuamu, diberikan kue, diberikan kado, terus kadang dibuatkan pesta kecil bersama dengan teman-temanmu untuk makan bersama. Jadi peristiwa-peristiwa itu kalian ingat, ya. Dan oleh karena itu anak-anak, Bapak mau sampaikan, ya, satu hal, ya. Ini juga bagaimana kalian bisa mengekspresikan juga ketika kalian boleh bertindak sopan santun kepada orang tua, terus juga menyapa ayah setiap paginya. Pernahkah kamu bangun tidur terus melihat ayahmu mengatakan selamat pagi ayah? Pernahkah kamu? Atau jangan diam-diam aja? Atau jangan-jangan kamu juga berangkat sekolah misalnya atau mau kemana orang tuanya kamu tidak peduli? Tidak boleh, ya. Ekspresikanlah dengan baik ucapan terima kasihmu atas orang tuamu yang selalu mengupayakan yang terbaik bagimu. Terus ada di sini membaca Alkitab, ya.
Ada anak-anak yang membaca Alkitab dan ingat anak-anak pasti orang tua kalian akan selalu mengingatkan kalian membaca Alkitab, ya. Maka ikutilah 1 ayat tidak apa-apa, 2 ayat tidak apa-apa, 3 ayat tidak apa-apa. Tapi paling tidak kalian bisa rutin membaca Alkitab. Kalau dulu anak-anak kelas 2, kelas 1, Bapak selalu membuat perlombaan untuk membaca Alkitab, menemukan ayat Alkitab, menghafal ayat Alkitab. Tapi sekarang kita melakukannya agak sulit ya, karena kita belajar daring, kelas jarak jauh. Tapi nanti mudah-mudahan kita akan cepat corona ini berlalu, kita akan lakukan hal yang demikian untuk apa? Bapak ingin sekali kalian mengetahui isi Alkitab, tahu cara membukanya, bukan hanya memegangnya, gitu. Bukan hanya menjaganya supaya tidak jatuh, tapi tahu cara membukanya, menemukan ayat-ayatnya. Terus kemudian anak-anak sekalian, ada gambar ya seorang anak laki-laki dan perempuan itu berdoa yang Bapak katakan, mengekspresikan ucapan syukur atas kebaikan orang tua melalui doa kepada Allah. Terus bagian G, aku mau berjanji tuliskanlah sikap yang tidak menghormati orang tua yang pernah kamu lakukan. Tugas yang pertama tadi menuliskan doa atas kebaikan orang tua kepada Allah, kepada Tuhan. Tugas kita yang kedua adalah tuliskanlah janjimu. Apa yang ingin kamu lakukan kepada orang tuamu. Tadi Bapak udah katakan, kamu harus bisa mengekspresikan ucapan terima kasihmu melalui contoh-contoh sikap-sikap sederhana sesuai dengan kemampuan yang bisa kamu lakukan. Menaati orang tua, terus mengambil tugas-tugas sederhana yang bisa kamu lakukan sesuai dengan kemampuan, misalnya menyapu rumah, membereskan tempat tidurmu, gitu ya. Terus kalau memang sudah bisa nyuci piring ya silakan cuci piring gitu ya. Menyapu halaman itu sudah bisa. Terus selanjutnya apalagi yang bisa kamu lakukan? Yaitu membantu apa? Mengucapkan kata-kata yang lembut kepada orang tua. Bapak meminta kalian ya, Bapak meminta kalian untuk menuliskan sikap yang tidak dihormati oleh orang tua, sikap yang tidak menghormati orang tua yang pernah kamu lakukan. Ya. Yang pertama, sikap-sikap apa saja, ya tugas kita yang kedua ya, tuliskan 5 sikap apa saja yang pernah kamu lakukan sebagai contoh tidak menghormati orang tua. Ya, tuliskan 5. Terus kemudian tuliskan juga 5, tuliskan juga 5 contoh sikap-sikap yang akan kamu lakukan sebagai bukti kamu menghormati orang tua. Yang pertama tadi menuliskan doa, terus yang kedua menuliskan 5 sikap contoh yang pernah kamu lakukan tidak menghormati orang tua. Yang ketiga tugasnya ialah menuliskan 5 contoh sikap yang akan kamu lakukan. Sudah? Yang akan kamu lakukan setelah ini yang akan kamu lakukan dalam menghormati orang. Jadi anak-anak sekalian, itu saja tugas kita hari ini ya. Itu saja tugas kita hari ini. Bapak sebenarnya mau meminta kalian membuat sebuah tugas ya. Ada membuat tugas yaitu foto-foto kalian itu harusnya ditempel ya, ditempel terus ada gambar di sini ada dia, ada gambar love ya. Bapak meminta tadinya Bapak mau meminta kalian untuk menempelkan gambar kalian itu, gambar kalian bersama dengan orang tua itu di dalam love ini ya. Love itu adalah cinta ya. Cinta itu adalah sesuatu yang diberikan oleh orang tua untuk kita bisa saling menyayangi ya, saling menolong, saling menghormati, saling membantu dan itu diikat oleh cinta. Sebagaimana apa yang dikatakan dalam Alkitab ya, yaitu kasih itu lemah lembut, kasih itu sabar, tidak pemarah, tidak mementingkan diri sendiri. Sudah, tetapi kasih itu apa? Lemah lembut, sabar. Terus kasih itu adalah sesuatu yang bisa kita lakukan kepada sesama keluarga kita. Karena apa? Karena Allah juga telah mengasihi kita. Sudah, Allah juga telah mengasihi kita, bahkan mau mati bagi kita. Bahkan mau mati bagimu, anak-anak kelas 2, mau mati bagi Bapak. Karena cintanya kepada kita. Kalian juga harus mampu mengekspresikan rasa cinta kalian kepada orang tua
Sudah melalui apa yang Bapak katakan tadi, contoh-contoh sikap-sikap sederhana itu. Kayak tadinya Bapak mau minta kalian untuk ditugaskan hal yang demikian, tapi mungkin menyulitkan ya. Mungkin menyulitkan, kalian harus print dulu, terus tempel lagi. Eee, Mungkin itu agak menyulitkan. Jadi itulah tugas kita untuk hari ini. Yang pertama, sudah, apa yang kita pelajari hari ini adalah bagaimana orang tua menasihatkan kita untuk hal-hal yang baik. Oleh karena itu, balaslah kebaikan orang tua itu dengan ekspresi, cinta, ekspresi, mampu mengekspresikannya melalui perbuatan-perbuatan sederhana yang menyenangkan hati orang tua, yang membuat orang tua semakin semangat untuk, mengupayakan semua yang terbaik untuk kita. Terus tugas kita Bapak sampaikan yang pertama tadi yakni, menuliskan ucapan terima kasih, ekspresi ucapan terima kasih kepada Allah melalui doa atas kebaikan orang tua. Sudah, jadi kita bersyukur karena orang tua kita sudah baik bagi kita. Terus yang kedua, kita juga, Bapak minta untuk mengerjakan sebuah tugas, yaitu menuliskan 5 sikap yang tidak menghormati orang tua yang pernah kamu lakukan. Terus kemudian yang ketiga tugasnya ialah menuliskan 5 sikap menghormati orang tua yang akan kamu lakukan. Sudah, yang akan kamu lakukan semenjak kamu menulis kelima hal itu. Baru nanti setelah kamu tuliskan itu, minggu depan Bapak akan tanya, benarkah benarkah Sabtian sudah melakukannya apa yang dijanjikannya? Benarkah Mikaela sudah melakukannya? Benarkah Dian sudah melakukannya? Benarkah misalnya William sudah melakukannya? Benarkah Melanie sudah melakukannya? Benarkah Jeremy sudah melakukannya? Benarkah Franz sudah melakukannya? Benarkah Lawrence sudah melakukannya? Benarkah tadi Sabtian Bapak sudah sebutkan, benarkah melakukannya? Benarkah Franciscus Saverius sudah melakukannya? Jadi Bapak akan tanyakan orang tuanya. Jadi tuliskan janji kalian, apa yang akan kalian lakukan sebagai contoh menghormati orang tua. Oke anak-anak, sampai di sini pelajaran kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati semua. Bapak meminta apa yang kita pelajari pada 2 pelajaran kita ini bukan hanya didengar, bukan hanya untuk diketahui, terus kalian pintar di situ, bukan. Tapi kalian harus bisa melakukannya dan harus bisa menghormati orang tua dalam kehidupan sehari-hari. Itulah kehendak Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, tidak baik kalau hanya untuk mengetahui firman itu, tapi yang paling baik ialah kalian bisa melakukan firman itu, menjadi pelaku-pelaku firman itu. Karena firman Tuhan itu bukan hanya untuk diketahui, tapi untuk dilakukan. Jadi kalau kamu menghormati orang tuamu, itu tandanya kamu menghormati Allah. Kalau kamu menghargai orang tuamu, itu tandanya kamu menghargai Allah. Kalau kamu menaati orang tuamu, itu tandanya kamu menaati Allah. Kalau kamu mau bersikap sopan dan santun kepada orang tuamu, itu tandanya kamu bersikap sopan dan santun kepada Allah. Kalau kamu itu baik kepada orang tuamu, itu tandanya kamu baik kepada Allah. Karena orang tua adalah perwakilan Allah di dalam dunia. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami berterima kasih dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Ada 2 pelajaran kami ya Tuhan yang telah kami selesaikan. Kami belajar tentang orang tua yang telah mengupayakan semua yang terbaik bagi kehidupan kami. Tidak mengenal lelah, tidak mengenal kata mengeluh. Mereka selalu semangat untuk mengupayakan semua yang terbaik dan mencukupi kebutuhan kami. Oleh karena itu Tuhan ajarkan kami untuk menghormati mereka, menghargai mereka, menaati mereka, membuat mereka senang, membuat mereka semangat melalui contoh-contoh sikap-sikap hidup sederhana yang bisa kami tampilkan sebagai wujud anak-anak yang percaya kepada Allah. Bapa dalam sorga, hanya kepadamu kami serahkan seluruh kehidupan kami. Berilah kami kepintaran dan juga kepandaian. Berilah kami juga Tuhan kesehatan dan juga terlebih kepada orang tua kami yang mencari nafkah, mengurus rumah tangga. Berilah mereka kekuatan, terus juga berilah mereka ya Tuhan kesehatan dan rezeki untuk mencukupi semua kebutuhan kami. Tuhan berkati semua orang-orang yang kami kasihi dan jauhkan kami dari segala penyakit pandemi virus corona ini. Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu, nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke anak-anak sekalian,
Bapak berterima kasih karena kalian mengerjakan tugas yang Bapak perintahkan pada minggu lalu dengan baik. Ya, semoga kita mengikuti pelajaran-pelajaran selanjutnya dengan baik juga. Oke, shalom semuanya. Tuhan Yesus memberkati.